Pernahkah kamu bertanya, mengapa dalam tradisi Jawa, seseorang yang mencari kesaktian atau kebijaksanaan sejati selalu diminta untuk tirakat? Tidak sekadar menahan lapar atau haus, tetapi menahan diri dari segala keinginan, menyepi di malam-malam sunyi, dan berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Karena di balik kata tirakat, tersimpan rahasia kuno tentang cara manusia menembus batas dirinya, mengenal hakikat hidup, dan bersentuhan dengan cahaya kesadaran yang lebih tinggi. Dalam pandangan orang Jawa, hidup bukan sekadar perjalanan lahiriah, tetapi sebuah laku batin, sebuah seni menyeimbangkan diri antara alam kasat mata dan yang tak terlihat. Dan tirakat adalah jembatan halus yang menghubungkan keduanya. Bagi sebagian orang, tirakat hanya dianggap ritual keras, berpuasa, tidak tidur, menyepi di tempat sunyi. Namun, bagi mereka yang memahami maknanya, tirakat adalah puasa batin, proses membersihkan diri dari nafsu, kebisingan pikiran, dan keterikatan duniawi yang menutupi cahaya sejati dalam diri manusia. Di masa lalu, para resi, wali, dan begawan Jawa menjalankan tirakat bukan untuk mendapatkan kekuatan gaib, tetapi untuk menajamkan rasa, mendengar suara halus dalam dirinya, dan membuka pintu kesadaran ilahi yang tersembunyi di balik kabut ego. Mereka tahu bahwa siapapun yang ingin memahami rahasia kehidupan harus terlebih dahulu menaklukkan dirinya sendiri. Dalam tulisan ini, kita akan menelusuri makna mendalam dari tirakat dalam filsafat Jawa. Bukan sekadar sebagai praktik asketik, tetapi sebagai jalan menuju pencerahan batin. Kita akan menyelami asal-usulnya, maknanya dalam pandangan para leluhur, dan bagaimana laku ini masih relevan untuk kita yang hidup di zaman modern, di tengah hiruk-pikuk dunia yang membuat batin kita semakin bising. Karena sesungguhnya, tirakat bukan tentang menjauh dari dunia, melainkan tentang kembali mengenal siapa diri kita sebenarnya. Dan mungkin melalui pemahaman ini, kita pun dapat menemukan pintu menuju ketenangan, kesadaran, dan pencerahan diri. Dalam kesunyian, manusia menemukan dirinya. Dan dalam tirakat, ia menemukan sang sumber. Apakah kamu siap menelusuri rahasia tirakat, sebuah warisan batin yang telah dijaga ribuan tahun oleh tanah Jawa? Mari kita mulai perjalanan ini. Untuk memahami makna sejati tirakat, kita perlu menelusuri akar sejarahnya. Jauh ke masa ketika kata Jawa belum hanya bermakna wilayah, tetapi sebuah kesadaran. Dalam filsafat Jawa kuno, hidup dilihat sebagai laku, sebuah perjalanan untuk mencapai keseimbangan antara raga dan jiwa, antara cipta, rasa, dan karsa. Dan tirakat adalah inti dari perjalanan itu, sebuah cara untuk ngasah rasa, menajamkan kepekaan terhadap harmoni antara manusia dan semesta. Asal-usul kata dan makna tersirat. Kata tirakat berasal dari bahasa Arab tarikat, yang berarti jalan atau metode spiritual. Namun ketika berakar di tanah Jawa, maknanya meluas. Bukan sekadar jalan menuju Tuhan, melainkan jalan untuk ngerti urip, memahami hakikat kehidupan itu sendiri. Bagi leluhur Jawa, Tuhan bukan sosok yang jauh di langit. Ia hadir di setiap napas, di setiap hembusan angin, di dalam setiap getaran rasa yang halus. Dan agar seseorang dapat merasakannya, ia harus menempuh tirakat, proses membersihkan batin dari segala kekeruhan, agar rasa bisa nyawiji dengan Yang Maha Ada. Jejak dalam tradisi dan tokoh spiritual. Dalam kisah para wali dan begawan Jawa, tirakat selalu menjadi syarat mutlak untuk memperoleh ilmu sejati. Sunan Kalijaga, misalnya, konon menjalani tirakat bertahun-tahun di tepian sungai, menyatu dengan alam hingga batinnya begitu jernih dan dapat menangkap ilham ilahi melalui keheningan. Begitu pula dengan tokoh-tokoh seperti Ki Ageng Gengselo atau Syekh Siti Jenar. Tirakat bukan sekadar ujian ketahanan fisik, melainkan pembersihan batin untuk menembus batas antara manusia dan ketuhanan. Siti Jenar mengajarkan bahwa hakikat hidup bukanlah menumpuk pengetahuan, melainkan mati sajroning urip, mati dalam hidup, yakni membungkam ego agar kesadaran sejati bisa bangkit. Filsafat di balik laku. Dalam pandangan filsafat Jawa, tirakat adalah jalan pengendalian diri, bukan untuk menyiksa tubuh, melainkan untuk menguji sejauh mana manusia mampu menguasai dirinya sendiri. Sing sapa bisa ngendaleni hawa nepsu.
Iku sejati wong kang menang. Barang siapa dapat menundukkan hawa nafsunya, dialah pemenang sejati. Bagi orang Jawa, kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri sendiri. Karena disitulah letak kebebasan sejati. Tirakat sebagai puasa batin. Puasa lahir menahan lapar, tetapi puasa batin menahan pikiran dari kegelisahan, menahan lidah dari berkata sia-sia, dan menahan hati dari kesombongan. Melalui tirakat, manusia diajak untuk nyuda angkara murka, menyusutkan sifat-sifat rendah yang menutupi cahaya kesadarannya. Inilah sebabnya tirakat dianggap sebagai jalan pembersihan batin. Ia bukan ritual yang bisa dilihat mata, melainkan olah rasa yang hanya bisa dirasakan dari dalam. Sebuah perjalanan menuju sepi ing pamrih, rame ing gawe, tenang dalam batin, namun bermanfaat bagi dunia. Tirakat dalam pandangan leluhur Jawa adalah upaya manusia untuk kembali ke sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan keberadaannya. Sebuah usaha meniti jalan kembali ke sang sumber melalui keheningan, pengendalian diri, dan kesadaran penuh. Karena hanya dalam keheningan batin, manusia bisa mendengar suara yang paling suci, suara dari dalam dirinya sendiri. Tirakat bukan sekadar praktik, tetapi laku, perjalanan batin yang menuntut kesadaran tinggi dan kesabaran panjang. Ia tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru, karena hakikatnya bukan tentang hasil, melainkan tentang proses penjernihan jiwa. Dalam filsafat Jawa, manusia disebut memiliki 3 lapisan diri: raga, cipta, dan rasa. Raga adalah tubuh jasmani yang tampak. Cipta adalah pikiran yang mengatur kehendak dan logika. Dan rasa adalah inti terdalam, pintu menuju kesadaran sejati. Tirakat berfungsi menenangkan raga, menundukkan cipta, hingga rasa menjadi terang dan peka terhadap getaran ilahi. Karena selama raga dan pikiran masih gaduh, rasa tak akan mampu menangkap suara halus dari dalam. Tahapan energi dalam tirakat. Setiap tirakat sejati melewati 3 tahap batin: ngendaleni, menahan diri, menahan dari makan, tidur, bicara, bahkan berpikir berlebihan. Ini adalah tahap pembersihan. Tubuh dan pikiran dipaksa berdiam agar nurani bisa bicara. Ngerausake, merasakan. Saat diam tercapai, muncul kepekaan batin. Alam sekitar bukan lagi benda mati. Setiap daun, angin, dan cahaya memiliki pesan. Disinilah manusia belajar mendengar tanpa telinga dan melihat tanpa mata. Nyawiji, menyatu. Tahap tertinggi, ketika diri dan semesta tidak lagi terpisah. Inilah puncak tirakat, kesadaran bahwa semua berasal dari satu sumber. Dalam laku ini, puasa bukan hanya menahan lapar, ia adalah simbol kekosongan, karena hanya wadah yang kosong yang bisa menampung cahaya baru. Ketika seseorang bertirakat, ia melepaskan ikatan dengan rasa aku yang lapar, aku yang marah, aku yang ingin diakui. Dan dalam keheningan itu, yang tersisa hanyalah kesadaran murni, rasa bahwa aku hanyalah alat dari kehendak yang lebih besar. Simbolisme dalam filsafat Jawa. Banyak laku tirakat dikaitkan dengan simbol alam. Misalnya, berpuasa di tengah hutan melambangkan perjalanan kembali ke keaslian, urip sing ora keganggu peradaban. Bertapa di gunung berarti meninggikan kesadaran, mencapai titik pandang yang lebih luas di atas hal-hal duniawi. Berendam di sungai atau lautan melambangkan penyucian diri, karena air dalam budaya Jawa adalah simbol kesadaran dan kehidupan. Dan berdiam dalam gelap adalah simbol pertemuan dengan sisi terdalam diri, tempat ego luluh dan cahaya sejati mulai muncul. Tirakat sebagai cermin diri. Dalam kesunyian tirakat, seseorang berhadapan dengan dirinya sendiri. Tak ada gangguan, tak ada hiburan, tak ada pujian. Yang tersisa hanyalah keheningan dan bayangan pikiran yang datang silih berganti. Disinilah ujian sejati dimulai. Apakah seseorang mampu menatap dirinya tanpa lari? Apakah ia bisa menerima sisi gelapnya? Atau justru terjebak dalam ilusi kesucian semu? Laku tirakat mengajarkan bahwa pencerahan bukanlah melarikan diri dari kegelapan, melainkan menyalakan cahaya di dalamnya.
Ketika seseorang bisa menatap bayangan dirinya tanpa takut, ia sedang membuka jalan menuju kebijaksanaan sejati. Keseimbangan antara lahir dan batin tirakat bukan berarti meninggalkan dunia. Maka, tirakat bukanlah pelarian, melainkan latihan agar manusia bisa hidup paslan trep, tanpa tegang, tenang, tanpa lalai. Ia belajar menjadi pengamat dalam kehidupan, bukan sekadar pelaku yang terjebak arus seperti air yang diam, namun tetap mengalir. Demikian pula, tirakat melatih batin untuk jernih, namun tetap bergerak. Dalam setiap diam, ada gerak. Dalam setiap kesunyian, ada suara. Dan dalam setiap tirakat, ada kehidupan yang sedang menemukan dirinya kembali. Ketika seseorang menjalani tirakat dengan sungguh-sungguh, perlahan ia akan menyadari bahwa tirakat bukan lagi sekadar praktik, melainkan perjalanan pulang, kembali pada kesadaran asal yang murni. Tirakat sejati bukan tentang menolak dunia, tetapi tentang melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa kabut keinginan, tanpa suara ego yang berisik. Dan inilah tantangan terbesar dalam kehidupan manusia, bukan menaklukkan alam, melainkan menaklukkan diri sendiri, pertempuran di dalam diri. Dalam filsafat Jawa, tirakat dipandang sebagai perang tanpa senjata, yang disebut juga perang batin. Musuhnya bukan orang lain, melainkan nafsu lima. Kama, nafsu birahi, lobha, keserakahan, kroda, amarah, mada, kesombongan, dan moha, kebodohan batin. Selama kelima nafsu itu masih menguasai, rasa tidak akan pernah tenang dan pintu kesadaran tidak akan terbuka. Maka, tirakat hadir sebagai cara untuk mematikan lima musuh itu dengan kesadaran, bukan dengan membenci, melainkan dengan memahami. Karena dalam pemahamanlah api amarah berubah menjadi cahaya kebijaksanaan. Keheningan sebagai guru mengajarkan bahwa guru sejati bukan di luar, melainkan di dalam. Ketika manusia mampu berdiam, maka keheningan itu sendiri akan berbicara. Orang Jawa menyebutnya guru sejati saka jero ati, guru sejati yang bersuara di dalam hati. Namun, suaranya sangat halus. Ia hanya bisa terdengar ketika segala kegaduhan batin telah reda. Inilah sebabnya para leluhur lebih memilih menepi daripada ramai mencari jawaban di luar. Mereka tahu, semakin manusia mencari keluar, semakin jauh ia dari dirinya sendiri. Tirakat dan kesadaran kosmis. Dalam pandangan metafisik Jawa, setiap manusia adalah cahaya saking cahaya agung, percikan kecil dari kesadaran semesta. Namun, cahaya itu tertutup oleh kabut ego dan keserakahan duniawi. Tirakat berfungsi seperti angin lembut yang meniup kabut itu, membiarkan cahaya dalam diri kembali bersinar. Ketika seseorang mencapai tahap wiji, ia merasakan tidak ada lagi jarak antara dirinya dan semesta. Ia tidak lagi merasa terpisah dari pepohonan, air, atau langit. Segalanya terasa satu. Inilah yang disebut dalam kebijaksanaan Jawa sebagai manunggaling kawulalan Gusti, penyatuan antara diri manusia dan sang sumber kehidupan. Namun penyatuan ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari kesadaran Tuhan itu sendiri, ibarat ombak yang akhirnya sadar bahwa dirinya tidak pernah terpisah dari samudra. Simbol-simbol kesadaran leluhur Jawa. Leluhur Jawa sering menuturkan ajaran tirakat melalui simbol dan peribahasa. Salah satunya adalah pepatah, "Sapa eling lan waspada, bakal selamat." Eling berarti sadar, sadar akan kehadiran Tuhan dalam setiap momen. Waspada berarti awas terhadap getaran nafsu dan ilusi diri. Dua hal inilah fondasi tirakat, kesadaran dan kewaspadaan yang konstan. Ketika seseorang eling lan waspada, ia hidup dalam keseimbangan, tidak mudah diguncang dunia, dan tidak lagi mencari kebahagiaan di luar dirinya. Tirakat di era modern zaman telah berubah, tetapi hakikat manusia tetap sama. Kita hidup di tengah kebisingan, bukan hanya suara mesin, tetapi juga kebisingan pikiran, media, dan ambisi. Maka, tirakat zaman kini tidak selalu berarti berpuasa atau bertapa di gunung. Tirakat bisa berarti mengendalikan diri dari distraksi, berdiam sejenak dari hiruk-pikuk dunia digital, atau melatih diri untuk mendengar dengan hati, bukan hanya dengan telinga.
Ketika seseorang mampu menghadirkan keheningan di tengah keramaian, itulah bentuk tirakat sejati di zaman modern. Karena sejatinya, tirakat bukan tentang meninggalkan dunia, melainkan tentang hidup di dunia tanpa kehilangan keheningan dalam diri. Tirakat adalah cermin yang mengungkap siapa kita sebenarnya. Dan ketika kabut ego tersingkap, kita akan melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi, bahwa apa yang kita cari di luar sesungguhnya telah lama bersemayam di dalam diri. Banyak orang mengira bahwa tirakat hanya bisa dilakukan oleh para resi, wali, atau mereka yang hidup di puncak gunung. Padahal, leluhur Jawa mengajarkan bahwa tirakat sejati bukanlah tentang tempat, melainkan tentang sikap batin. Tirakat dapat dijalani dimanapun, di tengah pasar yang bising, di ruang kerja yang penuh tekanan, atau di dalam rumah yang sederhana. Karena yang paling penting bukan di mana kita berada, melainkan bagaimana kita hadir. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi menahan reaksi. Ketika seseorang menahan diri dari membalas kemarahan dengan kemarahan, itu juga tirakat. Ketika ia menahan lidah dari menyakiti orang lain, itu adalah puasa batin. Dan ketika ia menahan pikirannya dari rasa iri, dengki, atau keinginan untuk diakui, itulah puasa sejati yang membersihkan hati. Kuncinya adalah kesadaran pada setiap detik. Jangan biarkan pikiran berlari tanpa arah. Sadari setiap emosi yang muncul, karena di sanalah proses pembersihan berlangsung. Dalam budaya Jawa, ada konsep topo ing rame, bertapa di tengah keramaian. Artinya, meski kita hidup di dunia yang ramai, batin tetap tenang, seperti danau yang jernih di dasar hati. Cobalah meluangkan waktu setiap hari untuk berdiam sejenak. Matikan gawai, tarik napas perlahan, rasakan tubuhmu, rasakan napasmu, dan biarkan pikiran menjadi tenang. Ini bukan meditasi dalam pengertian modern, melainkan ngerasa ake urip, merasakan hidup secara utuh, tanpa terganggu oleh lintasan pikiran atau suara luar. Hanya dengan diam, kita bisa benar-benar mendengar, dan hanya dengan hening kita bisa benar-benar melihat. Mengasah rasa, menajamkan nurani tirakat, melatih kita untuk menajamkan rasa, karena rasa adalah jembatan antara manusia dan semesta. Leluhur Jawa percaya bahwa rasa sejati bukan sekadar perasaan, melainkan bentuk kesadaran yang lebih dalam, yang mampu menangkap harmoni semesta. Latih rasa itu dengan ngelingi, mengingat, dan menyadari setiap tindakan. Sebelum berbicara, tanyakan, apakah kata-kata ini menambah kedamaian? Sebelum bertindak, renungkan, apakah ini lahir dari cinta atau dari ego? Dengan cara itu, kehidupan sehari-hari berubah menjadi laku spiritual yang hidup. Melatih kesederhanaan dan rendah hati. Salah satu makna terdalam tirakat adalah nyuda pamri, mengurangi pamri, menghapus keinginan berlebih. Di dunia modern, kesederhanaan menjadi bentuk tirakat yang langka, namun sangat penting. Belajarlah untuk merasa cukup, makan secukupnya, berbicara seperlunya, tidur sekadarnya. Karena setiap kali kita mengurangi kelebihan, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh. Dalam kesederhanaan, batin menjadi ringan. Dan dalam kerendahan hati, pintu ilham terbuka. Menghadirkan kesadaran dalam tindakan tirakat tidak berhenti pada saat meditasi atau puasa. Ia harus meresap ke dalam tindakan sehari-hari, dalam cara kita bekerja, berinteraksi, dan mencintai. Ketika kita bekerja dengan kejujuran tanpa pamrih, itu tirakat. Ketika kita membantu tanpa berharap balasan, itu tirakat. Ketika kita sabar dalam menghadapi ujian, itu tirakat. Semua bentuk kehidupan yang dijalani dengan eling lan waspada, sadar dan awas, itulah laku spiritual yang sesungguhnya. Ingatlah, tirakat bukan pelarian dari dunia, melainkan cara untuk menghadirkan cahaya di dalamnya. Kita tidak perlu menjadi suci untuk memulai tirakat, karena justru melalui tirakatlah kita perlahan disucikan oleh prosesnya, menemukan diri melalui laku. Pada akhirnya, setiap bentuk tirakat, kecil maupun besar, membawa kita pada satu kesadaran, bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari luar,
melainkan tumbuh dari kedamaian yang kita ciptakan di dalam diri. Ketika kita mampu berpuasa dari ego, menyepi dari keramaian batin, dan menyatukan diri dengan harmoni semesta, maka pencerahan bukan lagi sesuatu yang jauh. Ia hadir di sini, saat ini, dalam setiap napas yang kita sadari. Sing sapa, bisa ngendhaleni hawa nepsu, iku sejati wong kang menang. Barang siapa mampu mengendalikan dirinya, dialah pemenang sejati. Dan mungkin itulah kemenangan yang sesungguhnya dicari manusia sejak awal waktu. Pada akhirnya, tirakat bukan sekadar jalan sunyi yang dilalui para resi atau wali. Ia adalah cermin kehidupan, tempat manusia belajar mengenal siapa dirinya, mengapa ia hidup, dan untuk apa ia kembali. Leluhur Jawa memahami bahwa hidup ini hanyalah laku sementara, sebuah panggung tempat jiwa diuji agar sadar akan jati dirinya sebagai bagian dari kehendak agung. Tirakat menjadi cara untuk membuka selubung ego, agar cahaya kesadaran dapat menuntun langkah kita pulang ke asal. Inti dari tirakat. Kita telah menelusuri bahwa tirakat bukan tentang menyiksa diri, melainkan tentang menyadari diri. Ia bukan pelarian dari dunia, melainkan seni hidup selaras dengan dunia tanpa kehilangan ketenangan batin. Tirakat adalah puasa batin, menahan diri dari amarah, keinginan, dan keserakahan agar kita dapat merasakan getaran halus dari sangkan paraning dumadi, asal dan tujuan kehidupan. Ia adalah seni untuk ngasah rasa agar hati menjadi bening seperti air jernih. Dan di dalam kejernihan itu terpantul wajah sejati sang sumber kehidupan. Tirakat sebagai jalan pulang. Ketika seseorang berjalan di jalan tirakat, ia tidak sedang kehilangan dunia, ia sedang menemukan dirinya yang sejati. Semakin ia menahan keinginan, semakin lapang jiwanya. Semakin ia diam, semakin dalam ia mendengar. Dan ketika ia berhenti mencari keluar, ia akan menemukan keheningan yang selama ini bersemayam di dalam dirinya sendiri. Laku tirakat membawa kita pada satu kesadaran yang sederhana namun mendalam, bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu ada dalam setiap napas, setiap langkah, dan setiap keheningan yang kita rasakan. Tirakat adalah perjalanan tanpa akhir, karena setiap langkahnya bukan menuju tempat, melainkan menuju kedalaman jiwa. Dan disitulah letak pencerahan sejati, bukan dalam pengetahuan yang luas, melainkan dalam kesadaran yang hening. Penutup sahabat jiwa, jika dunia terasa bising dan hati terasa lelah, mungkin itu pertanda bahwa batinmu sedang memanggilmu untuk menepi sejenak. Tidak perlu jauh, cukup berdiam, menarik napas, dan mendengarkan suara halus di dalam dirimu, karena di sanalah tirakat dimulai. Di saat kamu memilih berhenti berlari dan mulai menyadari keberadaanmu sendiri, wong urip iku kudu bisa ngerasa kakek sejati ning urip. Manusia hidup harus mampu merasakan hakikat hidupnya. Maka dalam setiap diam, dalam setiap napas, ingatlah, jalan menuju pencerahan tidak pernah jauh. Ia hanya sejauh rasa yang kau sadari. Dalam tirakat, manusia tidak kehilangan dunia. Ia menemukan semesta di dalam dirinya.